Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnu Fatimah dengan NIM 2522316. Saya mahasiswa UIN Syekh M. Jamil di Jambe, Bukit Tinggi, kelas 1I, Prodi Pendidikan Teknologi Informatika dan Komputer, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 materi logika dan algoritma. Materi yang pertama adalah dasar algoritma pemrograman. Yang kedua, larik atau array. Yang tiga, metode divide and conquer. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai dasar algoritma pemrograman. Pengertian percabangan, yaitu percabangan merupakan salah satu struktur kontrol untuk mengatur jalannya program. Karena beberapa kasus tidak dapat dipecahkan secara sekuensial. Percabangan digunakan untuk melakukan seleksi terhadap nilai, kemudian dari nilai tersebut akan menjalankan perintah atau statement di bawahnya berdasarkan pada nilai. Selanjutnya, jenis percabangan dan implementasinya. Percabangan pada bahasa C memiliki 2 macam jenis, yaitu percabangan dengan syarat dan percabangan tidak bersyarat. Pada percabangan bersyarat memerlukan nilai pada kondisi tertentu untuk menentukan sistem mana yang akan dijalankan. Percabangan bersyarat secara garis besar dibagi menjadi 2, yaitu percabangan dengan menggunakan if dan switch case. Percabangan if merupakan bentuk percabangan yang paling sederhana, karena hanya akan menghasilkan nilai true dan false. Struktur if akan melakukan apabila nilai pada syarat terpenuhi. Bentuk kedua dari percabangan if ini adalah if else, di mana percabangan penambahan sistem yang akan dijalankan apabila persyaratan tidak terpenuhi atau nilai syarat bernilai false. Bentuk lain dari if adalah else if, di mana percabangan dapat menyelesaikan percabangan lebih dari satu kondisi dengan menambahkan blok else if. Bentuk terakhir dari if adalah nested if atau if majemuk, di mana pada percabangan if di dalamnya terdapat if kembali. Yang kedua, switch case. Perintah switch case pada dasarnya sama dengan perintah if. Hanya pada perintah ini setiap case harus diakhiri dengan break. Hal ini bertujuan untuk memisahkan antara satu case dengan yang lainnya, dan pada perintah switch case akan menseleksi nilai dari variabel terhadap nilai case-nya. Selanjutnya, percabangan tak bersyarat. Berbeda dengan bentuk percabangan sebelumnya. Untuk bentuk percabangan yang kedua adalah percabangan tak bersyarat, di mana dalam aplikasinya akan mengarahkan eksekusi program ke line program yang dituju dan menggunakan perintah goto. Selanjutnya, perulangan. Perulangan atau loop adalah perintah program yang berfungsi untuk mengulang beberapa baris kode program atau perintah sampai pada batas yang telah ditentukan. Ada 3 komponen untuk membuat perintah perulangan yang harus ada dalam perulangan tersebut, yaitu 1. Kondisi pada saat awal perulangan. Yang kedua, kode program atau perintah yang akan diulang. Yang ketiga, kapan perulangan itu akan berhenti. Penggunaan perulangan dalam bahasa pemrograman dapat memberikan efisien dan memperpendek kode program. Karena dengan menggunakan perulangan, proses yang dilakukan
berulang, misalnya penulisan huruf A besar. Sampai 500 dapat dituliskan dengan beberapa baris coding saja. Secara umum, proses looping atau perulangan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama looping yang jumlah kali perulangannya sudah diketahui terlebih dahulu. Yang kedua, looping yang jumlah kali perulangannya belum diketahui kapan dia akan berhenti. Untuk perulangan yang sudah diketahui kapan dia akan berhenti, akan diselesaikan dengan perulangan for. Sedangkan perulangan yang belum diketahui kapan perulangan itu akan berhenti, diselesaikan dengan kill apabila kondisinya diperiksa di awal dan akan menggunakan do will apabila kondisi perulangannya diperiksa di akhir. Perulangan secara umum memiliki dua struktur utama. Yang pertama, kondisi perulangan, yaitu kondisi yang harus dipenuhi agar selanjutnya perulangan. Perulangan atau loop adalah perintah program yang berfungsi untuk mengulang beberapa baris kode program atau perintah sampai pada batas yang telah ditentukan. Ada 3 komponen untuk membuat perintah perulangan yang harus ada dalam perulangan tersebut, yaitu kondisi pada saat awal perulangan. Yang kedua, kode program atau perintah. Yang ketiga, kapan perulangan itu akan berhenti. Penggunaan perulangan dalam bahasa pemrograman dapat memberikan efisiensi dan memperpendek kode program. Karena dengan menggunakan perulangan, proses yang dilakukan berulang, misalnya penulisan huruf A besar sampai 500 dapat dituliskan dengan beberapa baris kode saja. Secara umum, proses looping atau perulangan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, looping yang jumlah kali perulangannya sudah diketahui terlebih dahulu. Yang kedua, looping yang jumlah kali perulangannya yang belum diketahui kapan dia akan berhenti. Untuk perulangan yang sudah diketahui kapan dia akan berhenti akan diselesaikan dengan perulangan. Sedangkan perulangan yang belum diketahui kapan perulangan itu akan berhenti diselesaikan dengan kill apabila kondisinya diperiksa awal dan akan menggunakan do will. Apabila kondisi perulangannya diperiksa di akhir. Perulangan secara umum memiliki dua struktur utama. Yang pertama, kondisi perulangan, yaitu kondisi yang harus dipenuhi agar perulangan dapat dilakukan. Biasanya berupa eksperisasi boolean. Yang kedua, bagian perintah loading yang akan diulang. Selanjutnya, perulangan dan implementasinya. Beberapa jenis model perulangan yang umum digunakan pada pemrograman menggunakan PHP atau jenis pemrograman lainnya. Yang pertama, perulangan while, yaitu struktur perulangan while digunakan untuk kondisi perulangan yang hanya perulangan tidak diketahui sebelumnya atau tidak dapat dipastikan pada saat kode program itu dituliskan. Yang kedua, statement do while. Perintah looping dengan while dan dengan perintah do while pada prinsipnya hampir sama. Yang membedakannya pada kapan pengecekan kondisi perulangan itu dilakukan. Yang ketiga, perulangan for. Perulangan for digunakan apabila sudah diketahui berapa kali kita akan melakukan perulangan. Oleh karena itu, kondisi perulangan for
kita membutuhkan 3 kondisi, yaitu kondisi awal perulangan, kondisi pada saat perulangan, dan kondisi perulangan harus berhenti. 4. Perulangan bersarang. Perulangan bersarang pada dasarnya adalah perulangan di dalam perulangan. Selanjutnya rekursif. Dalam ilmu komputer, rekursif menjadi hal yang sangat penting. Secara sederhana, rekursif dapat disimpulkan sebagai perintah untuk memanggil dirinya sendiri, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu mengenai larik atau array. Yang pertama, pengertian larik atau array. Array atau larik adalah suatu perubahan hanya dapat menyimpan sebuah nilai saja dan tidak dapat menyimpan beberapa nilai yang bertipe sejenis. Array adalah tipe data berstruktur yang terdiri dari kumpulan nilai-nilai data dengan tipe data yang sama yang tersimpan secara berurutan menggunakan nama yang sama. Array dalam pemrograman juga sering disebut dengan istilah larik atau tabel. Pada kehidupan sehari-hari, array dapat kita analogikan seperti hal yang sebuah lemari yang memiliki beberapa rak, yang mana masing-masing rak memiliki nomor rak yang dapat disebut dengan indeks. Sebuah indeks pada array yaitu siku yang dimulai dari angka 0 dan seterusnya. Dalam array terdapat bagian-bagian yang menyusun array yang disebut elemen array atau isi yang mana masing-masing elemen memiliki indeks array yang dapat diakses. Dengan menggunakan array, kita dapat menyimpan data dalam jumlah yang banyak pada sebuah variabel. Yang kedua, array dimensi 1. Array 1 dimensi merupakan sebuah variabel yang menyimpan kumpulan-kumpulan elemen yang memiliki tipe data yang sama dan hanya memiliki satu indeks. Pengakses elemen array dapat dilaksanakan secara berurutan atau dengan cara acak berdasarkan indeks tertentu secara langsung. Untuk pengambilan nilai pada indeks tertentu dapat dilakukan dengan nilai pada indeks yang diinginkan. Sebelum variabel array digunakan, maka variabel array tersebut perlu dideklarasikan terlebih dahulu. Selanjutnya yang ketiga, array dimensi 2. Array 2 dimensi atau array multimedia merupakan pengembangan dari array dimensi 1 yang sering dikenal dengan istilah matrik yang terdiri dari lebih dari satu baris atau kolom. Jika pada array 1 dimensi hanya terdiri dari sebuah baris dengan beberapa kolom elemen, maka pada array 2 dimensi terdiri dari beberapa baris dan beberapa kolom elemen yang tipe sama. Array dimensi 2 tersusun dalam bentuk baris dan kolom, yang mana indeks kedua menunjukkan kolom dari tabel atau matrik. Pembahasan yang terakhir yaitu metode divide and conquer. Divide and conquer adalah suatu metode pemecah masalah yang besar, di mana masalah yang besar itu dibagi-bagi menjadi yang kecil, sehingga masalah tersebut
mudah untuk diselesaikan. Ada beberapa yang perlu kita ketahui mengenai divide and conquer. Yang pertama, algoritma sorting. Algoritma sorting adalah kumpulan langkah sistem atau secara berurutan untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Yang kedua, algoritma selection. Seperti merupakan algoritma sederhana yang berbasis berbandingan dengan memilih elemen dan nilai yang paling rendah dan menukar elemen yang terpilih. Yang ketiga, algoritma insertion. Seperti salah satu algoritma sorting yang paling sederhana adalah pada dasarnya akan memilih data yang akan diurutkan menjadi dua bagian, yaitu yang belum diurutkan dan yang sudah diurutkan. Yang keempat, algoritma quicksort adalah penyortiran yang sangat efisien dan didasarkan pada pemerintisan array dan menjadi array yang lebih kecil. Sebuah array besar dipartisipasikan menjadi dua array. Yang pertama, menyimpan nilai yang lebih kecil dari nilai yang ditentukan. Yang kedua, berdasarkan partisi dibuat dan array lain memiliki nilai lebih besar dari nilai pivot. Yang kelima, algoritma bubble sort. Yang keenam, algoritma merge sort adalah algoritma yang dijalankan sebagai akibat dari terlalu banyaknya daftar yang diurutkan untuk menghasilkan lebih banyak daftar yang diurutkan sebagai output. Baiklah, sekian dari video saya. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Atau dari salah-salah kata penyebutan, saya selaku manusia biasa, saya memohon maaf kepada teman-teman sekalian. Baiklah, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.